Selama berbulan-bulan, Arab Saudi dan Israel bersama Amerika Serikat telah membahas kesepakatan untuk menormalisasi hubungan. Lantas apa saja syarat yang diajukan oleh Riyadh? Amerika telah memperjelas bahwa hubungan resmi antara dua sekutunya di Timur Tengah itu adalah prioritas utama, dan diplomat top Amerika Antony Blinken menyatakan hal itu sebagai kepentingan keamanan nasional. Perkembangan ini terjadi di tengah penyesuaian regional, terutama setelah Iran dan Arab Saudi juga kembali menjalin hubungan diplomatik setelah bertahun-tahun bermusuhan. Pada Rabu 20 September 2023, putra mahkota Saudi Mohammed bin Salman atau MBS kepada saluran Fox News mengatakan setiap hari mereka semakin dekat untuk mencapai kesepakatan normalisasi dengan Israel. Lalu apa yang menjadi syarat normalisasi di Arab Saudi? Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, Riyadh menginginkan fakta atau kerjasama pertahanan dengan Amerika. Ini termasuk pembatasan yang lebih sedikit terhadap penjualan senjata oleh Washington. Seperti diketahui, selama ini Amerika banyak membatasi penjualan senjata canggih mereka ke Arab Saudi. Syarat lain yang diajukan Riyadh adalah mendapat bantuan dalam mengembangkan program nuklir sipilnya sendiri, sesuatu yang sudah lama diinginkan oleh kerajaan itu. MBS juga mengatakan kesepakatan apapun membutuhkan kemajuan besar menuju pembentukan negara Palestina, syarat yang sulit diterima oleh pemerintah nasionalis paling religius dan sayap kanan dalam sejarah Israel. Arab Saudi telah menjadi pendukung besar inisiatif perdamaian Arab tahun 2002, sebuah upaya untuk mengkondisikan normalisasi hubungan dengan Israel, juga terkait penarikan diri Israel dari wilayah Palestina dan dataran tinggi Golan Suriah. Inisiatif ini juga mencakup pembentukan negara Palestina, serta menemukan solusi yang adil terhadap penderitaan jutaan pengungsi Palestina. Mereka sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian di negara-negara tetangga. Menteri Luar Negeri Israel Eli Cohen pada Kamis 21 September 2023 mengatakan nada optimistis. Dia memperkirakan kesepakatan akan segera tercapai. Cohen mengatakan berbagai kesenjangan ini dapat dijembatani. Dia berpikir ada kemungkinan pada kuartal pertama tahun 2024 mereka dapat mencapai titik di mana rincian kesepakatan diselesaikan. Itu berarti sekitar 4 atau 5 bulan lagi. Keinginan Arab Saudi untuk membangun program nuklir tampaknya tidak menjadi kendala. Sachi Hanegbi, penasihat keamanan nasional Israel pada Juli lalu mengatakan puluhan negara telah menjalankan proyek nuklir untuk energi. Ini bukan sesuatu yang membahayakan mereka atau tetangga mereka. Namun pemerintah Netanyahu telah menolak konsesi pada pemerintah otoritas Palestina sebagai bagian dari normalisasi hubungan, termasuk pembekuan permukiman di tepi barat yang diduduki. Bagaimana dengan sikap Palestina? Dalam upaya untuk menenangkan hati otoritas Palestina, Arab Saudi telah menawarkan melanjutkan dukungan keuangan kepada negara itu. Bantuan telah turun menjadi nol pada tahun 2021. Menurut laporan The Wall Street Journal, delegasi otoritas Palestina Agustus lalu pergi ke Riyadh. Tujuannya untuk mengajukan persyaratan sebagai imbalan atas persetujuan Arab Saudi guna menormalisasi hubungan dengan Israel. Persyaratan itu termasuk pembukaan kembali konsulat Amerika di Yerusalem Timur. Konsulat itu ditutup Presiden Donald Trump pada tahun 2019. Otoritas Palestina juga meminta Amerika untuk mendukung perwakilan penuh Palestina di PBB. Syarat lainnya adalah Israel memberi otoritas Palestina kendali lebih besar atas beberapa bagian tepi barat yang diduduki, dan juga menyingkirkan pos-pos pengawasan Israel. Meski terlihat cukup rumit, sikap ini cenderung melunak. Jauh berbeda dengan reaksi otoritas Palestina ketika Bahrain dan Uni Emirat Arab mengumumkan normalisasi hubungan dengan Israel pada tahun 2020. Pada saat itu, otoritas Palestina menuduh negara-negara Teluk itu melakukan penikaman dari belakang. Upaya normalisasi hubungan Arab-Israel ini tidak urung mengundang reaksi Iran, musuh bebuyutan Israel dan Amerika Serikat.
Presiden Iran Ibrahim Raisi memperingatkan Arab Saudi agar tidak membuat kesepakatan apapun dengan Israel. Di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Raisi mengatakan kesepakatan seperti itu akan menjadi tikaman dari belakang pada rakyat Palestina dan perjuangan mereka. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.